Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, ya, kelompok 6. Ya, sebelumnya alhamdulillah tiada hentinya kita mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang hingga alhamdulillah hari ini kita masih disempatkan ya sama-sama untuk menonton video yang telah kami buat. Nah, untuk video kali ini ya insyaallah kami akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yaitu kelompok 6 ya mengenai mata kuliah strategi belajar dan mengajar yang diampuh oleh Ibu Dr. Randa Nahrianah MPD. Nah, adapun judul dari materi kami yaitu pembelajaran berbasis inquiry dan discovery. Nah, untuk pemateri pertama ya akan dibawakan oleh kami, Rasna Melati, ya kemudian materi kedua akan dibawakan oleh saudari kami yaitu Hajrah, kemudian materi ketiga akan dibawakan oleh saudari kami Febrina Aisyah Putri. Ya, langsung saja kita beralih ke materi yang pertama. Ya, materi pertama ini ya mengenai pembelajaran berbasis inquiry. Nah, di mana pengertian pembelajaran inquiry ya berasal dari bahasa Inggris yang jika disebutkan ya inquiry ya berarti pertanyaan, pemeriksaan atau penyelidikan. Ya, model pembelajaran inquiry ini ya adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan ya tentunya merupakan analisa untuk mencari ya dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, ini merupakan pendapat dari Sanjaya ya tahun 2006. Sedangkan menurut Piaget bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen sendiri secara luas agar ya dapat melihat apa yang terjadi, ingin melakukan sesuatu, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri, serta menghubungkan penemuan yang satu dengan penemuan yang lainnya. Ya, membandingkan apa yang ditemukannya dengan yang ditemukan siswa lainnya. Ya, ini pendapat dari Mulyasa 2008. Nah, dengan melihat kedua pendapat tersebut, ya maka dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran inquiry adalah model pembelajaran yang mempersiapkan siswa pada situasi untuk melakukan eksperimen, ya, melakukan eksperimen sehingga dapat berpikir secara kritis ya untuk mencari dan menemukan jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Nah, jadi ya untuk inquiry ini yang menegaskan bahwa siswa itu mampu berpikir kritis dan ya melakukan eksperimen secara sendiri. Ya, adapun teori-teori yang mendasari proses pembelajaran model inquiry ini ada tiga teori. Nah, yang pertama itu ada teori belajar konstruktivisme. Nah, yang kedua ada teori belajar Asbel. Yang ketiga ada teori belajar penemuan dari Branner. Ya, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan pembelajaran inquiry. Nah, yang pertama kelebihan terbagi atas 3 ya. Yang pertama itu model pembelajaran inquiry ya dapat memberikan ruang kepada siswa untuk belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Nah, kemudian ya kelebihan yang kedua ya, model pembelajaran inquiry ya merupakan model pembelajaran yang dianggap sesuai dengan perkembangan psikologi belajar modern yang menganggap belajar adalah proses perubahan tingkah laku berkat adanya pengalaman. Nah, yang terakhir untuk kelebihannya, model pembelajaran inquiry ya merupakan model pembelajaran yang menekankan kepada pengembangan aspek kognitif, efektif, serta psikomotor secara seimbang sehingga pembelajaran melalui strategi ini dianggap lebih bermakna. Selain kelebihan ya tentunya
pembelajaran inquiry ini juga terdapat kekurangannya. Ya, adapun kekurangan pembelajaran inquiry ini, ya yang pertama, jika model pembelajaran inquiry ini digunakan sebagai model pembelajaran, ya maka akan sulit mengontrol kegiatan dan keberhasilan siswa. Nah, selanjutnya, ya jika model ini sulit dalam merencanakan pembelajaran, oleh karena itu ya terbentur dengan kebiasaan siswa dalam belajar. Nah, terakhir untuk kekurangannya, ya kadang-kadang ya dalam mengimplementasikannya ya memerlukan waktu yang panjang, ya sehingga sering guru sulit menyesuaikan dengan waktu yang telah ditentukan. Ya, untuk materi selanjutnya kami persilahkan kepada Saudari Hajra untuk melanjutkan. Terima kasih. Melanjutkan materi dari pemateri pertama, yaitu bagian E, model pembelajaran inquiry. Nah, ada dua macam. Pertama, inquiry induksi dan inquiry deduksi. Kemudian bagian F adalah model pembelajaran inquiry yang terbagi menjadi tiga, yaitu inquiry terbimbing, inquiry bebas, dan inquiry bebas modifikasi. Kemudian bagian G adalah karakteristik atau ciri-ciri model pembelajaran inquiry. Pertama adalah membuka inteligensi siswa dan mengembangkan daya kreativitas siswa. Kedua adalah memberikan kebebasan pada siswa untuk berinisiatif dan bertindak. Ketiga adalah mendorong siswa untuk berpikir intensif dan merumuskan hipotesisnya sendiri. Dan yang terakhir adalah pembelajaran inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Yang artinya pembelajaran inquiry menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran. Baik, bagian H adalah keefektifan strategi pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah guru mengharapkan siswa dapat menemukan sendiri jawaban dari suatu permasalahan yang ingin dipecahkan. Kedua adalah jika bahan pelajaran yang diajarkan tidak berbentuk fakta atau konsep yang jadi, akan tetapi sebuah kesimpulan yang perlu menjadi pembuktian. Yang ketiga adalah jika proses pembelajaran berangkat dari rasa ingin tahu siswa terhadap sesuatu. Dan yang terakhir adalah jika akan mengajar pada sekelompok siswa yang rata-rata memiliki kemampuan dan kemampuan berpikir. Baik, bagian I adalah prinsip penggunaan strategi pembelajaran inquiry, yaitu adapun pertama berorientasi pada prinsip interaksi, bertanya, belajar untuk berpikir, dan keterbukaan. Nah, baik, bagian B adalah pembelajaran berbasis discovery. Nah, pengertiannya yaitu penemuan atau discovery merupakan suatu model pembelajaran yang dikembangkan berdasarkan pandangan konstruktivisme, yaitu model ini menekankan pentingnya pemahaman struktur ide-ide penting terhadap suatu disiplin ilmu dan secara aktif dalam proses pembelajaran. Baik, adapun bagian B yaitu tujuan pembelajaran discovery learning. Menurut Bell, tahun 1978 mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut. Pertama, dalam penemuan siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Namun pada kenyataannya menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Yang kedua adalah melalui pembelajaran dengan penemuan, Siswa belajar menemukan pola dalam situasi konkret namun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Dan B adalah tujuan pembelajaran discovery learning. Menurut Bell 1978 mengemukakan beberapa tujuan spesifik dari pembelajaran dengan penemuan, yakni sebagai berikut. Pertama, dalam penemuan, siswa memiliki kesempatan untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran. Kenyataan menunjukkan bahwa partisipasi banyak siswa dalam pembelajaran meningkat ketika penemuan digunakan. Yang kedua adalah melalui pembelajaran dengan penemuan. Siswa belajar menemukan pola situasi konkret namun abstrak. Juga siswa banyak meramalkan extrapolate informasi tambahan yang diberikan. Dan yang terakhir adalah siswa juga belajar merumuskan strategi tanya jawab yang tidak rancu dalam membangun tanya jawab untuk memperoleh informasi yang bermanfaat dalam menemukan.
Selanjutnya, saya akan menjelaskan strategi-strategi dalam pembelajaran discovery learning. Strategi-strategi dalam pembelajaran discovery learning ini ada dua macam. Yang pertama, strategi induktif. Strategi induktif ini merupakan strategi yang terdiri dari dua bagian, yakni bagian data atau contoh khusus, kemudian bagian generalisasi atau kesimpulan. Untuk bagian data atau contoh khusus ini tidak dapat digunakan sebagai bukti, melainkan hanya dapat digunakan sebagai cara untuk mendapatkan sebuah kesimpulan. Kemudian yang kedua yaitu strategi deduktif. Dalam strategi pembelajaran deduktif ini, pesan pertama kali diolah mulai dari hal-hal umum menuju hal-hal khusus, dari hal abstrak menuju contoh yang konkret atau nyata, untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang logis. Nah, dalam strategi deduktif ini lebih menekankan pada konsep atau prinsip-prinsip pembelajaran secara teoritis berdasarkan prinsip-prinsip pengetahuan ini. Selanjutnya yaitu peranan guru dalam pembelajaran discovery learning. Dahar mengemukakan beberapa pendapatnya mengenai peranan guru dalam pembelajaran discovery learning ini, yaitu yang pertama, merencanakan pelajaran sedemikian rupa sehingga pelajaran itu terpusat pada masalah-masalah yang tepat untuk diselidiki oleh para siswa yang ada. Kemudian yang kedua yaitu menyajikan materi pelajaran yang diperlukan sebagai dasar bagi siswa untuk memecahkan berbagai macam masalah. Kemudian yang ketiga yaitu yang paling penting, guru juga harus memperhatikan cara penyajian dalam pembelajaran discovery learning ini. Selanjutnya yaitu kelebihan dan kelemahan dari proses pembelajaran berbasis discovery learning. Untuk kelebihannya sendiri ada beberapa hal. Yang pertama yaitu discovery learning ini dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan berbagai macam masalah atau yang biasa kita sebut dengan problem solving. Kemudian yang kedua yaitu discovery learning ini dapat meningkatkan motivasi belajar bagi siswa. Kemudian yang ketiga itu mendorong keterlibatan atau keaktifan bagi siswa itu sendiri. Untuk kekurangannya, di mana discovery learning ini memang menyita waktu yang banyak dalam proses pembelajarannya. Kemudian guru juga dituntut untuk mengubah kebiasaan mengajar yang umumnya sebagai pemberi informasi berubah menjadi sebagai fasilitator atau hanya sebagai motivator dan pembimbing siswa dalam proses pembelajarannya. Kemudian untuk seorang guru yang menggunakan pembelajaran berbasis discovery learning ini memang juga bukan pekerjaan yang mudah, karena guru memerlukan waktu yang banyak dalam penerapan pembelajaran discovery learning ini. Selanjutnya yaitu aplikasi pembelajaran discovery learning di dalam kelas. Yang pertama itu kita masuk pada tahap persiapan dalam aplikasi model ini. Menurut Brunner, tahap perencanaan itu ada 7 hal. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kemudian yang kedua itu melakukan identifikasi karakteristik setiap siswa, dimulai dari kemampuan awal, minat, gaya belajar, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu memilih materi pembelajaran yang akan kita ajarkan menggunakan discovery learning ini. Selanjutnya yaitu menentukan topik-topik yang harus dipelajari siswa secara induktif dari contoh-contoh secara generalisasi. Kemudian yang kelima itu mengembangkan bahan-bahan yang berupa contoh-contoh, ilustrasi, tugas, dan sebagainya untuk dipelajari oleh siswa. Kemudian yang keenam itu mengatur topik-topik pembelajaran dari yang sederhana ke yang kompleks. Kemudian yang ketujuh itu melakukan penilaian proses pembelajaran ataupun hasil belajar dari siswa. Selanjutnya yaitu prosedur aplikasi discovery learning. Untuk tahapannya dimulai pada tahap stimulation atau pemberian rangsangan, di mana pada tahap ini siswa diberikan suatu masalah yang dapat menimbulkan rasa ingin tahu dari siswa tersebut. Namun terlebih dahulu tidak diberikan generalisasi atau kesimpulan agar timbul keinginan untuk mencari tahu sendiri oleh siswa tersebut. Tahap yang kedua yaitu problem statement atau identifikasi masalah.
di mana guru di sini memberikan kesempatan sebanyak-banyaknya kepada siswa untuk mengidentifikasi masalah yang ada, kemudian merumuskannya dalam bentuk hipotesis atau pernyataan sementara. Selanjutnya, tahap ketiga adalah data collection atau pengumpulan data, di mana di sini guru memberikan lagi kesempatan bagi para siswa untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya yang relevan untuk membuktikan benar tidaknya hipotesis yang telah dibuat tadi pada tahap problem statement. Setelah data collection dilakukan, tahapan selanjutnya yaitu data processing, di mana dalam data processing ini merupakan kegiatan mengolah data atau informasi yang telah didapatkan oleh siswa sebelumnya melalui proses wawancara, observasi, dan lain sebagainya yang kemudian nanti akan ditafsirkan oleh siswa tersebut. Kemudian tahap selanjutnya yaitu verification atau tahap pembuktian, di mana pada tahap ini bertujuan agar proses belajar akan berjalan dengan baik dan kreatif jika guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk menemukan suatu konsep atau teori yang baru melalui contoh-contoh yang mereka temukan pada kehidupan-kehidupan yang nyata. Kemudian tahap yang terakhir yaitu generalization atau menarik kesimpulan, di mana pada tahap ini proses menarik kesimpulan itu dijadikan prinsip umum dan berlaku untuk semua kejadian ataupun masalah yang sama dengan memperhatikan hasil verifikasi.